Ya, betul betul betul. Oke, Mas. Namaku Ivan. Aku mahasiswa semester 8 Fakultas Kedokteran UGM, Mas. Nah, tujuan saya Semester 8. ya, betul. Dia atau langsung? Gimana, Mas? Dia atau langsung? Langsung, Mas. 2003 kan 2004. 2004. Oh, 2004. Oke. Oke, nah di sini saya mewawancara Masnya terkait KTH warna paksi untuk skripsi saya gitu, Mas. Kalau Oh, kalau Masnya sendiri namanya siapa, usianya dan mungkin jabatannya di KTH, Mas. oke. Perkenalkan Mas, aku namanya Heri. Terus usia sekarang itu 24 tahun. Oke. Jabatan Aku di KTH Taksi itu anggota Mas. Oh ya, oke. Sempat beberapa kali ditawarin untuk karena kesibukan malah nggak urus lah ibaratnya jadi saya lah. Oke, oke. Kalau pekerjaan pokoknya, Mas? Saya karyawan swasta Mas di bank. Oh ya, oke. Oke, Mas, masuk ke pertanyaannya ya. Kalau sejarah Oke, siap. kalau sejarah KTH, Mas, yang Masnya tahu itu apa ya? Waduh, aslinya secara umum aja ya. Dulu Oke, kan Mas. Ya. tahun tepatnya kan saya kurang tahu lah. Ya. Saya kan join itu kalau nggak salah 2020 kalau nggak 2021. Oke. Waktu itu aku join waktu itu. Jadi aku join itu kan posisi KTH warna paksi udah jalan, udah bagus, sudah berjalan. Dan tahu saya kan sebelumnya itu KTH warna paksi itu belum fokus ke pelestarian burung, malah udah ke pelestarian burung tapi belum jadi produk utama wisatanya. Oke. Dulu itu pengenalan ke lingkungan dan sebagainya itu malah dari madu pelantengnya, dari pembibitan dan pemeliharaan madu pelantengnya. Gitu. Terus bertumbuh mungkin karena mengikuti mungkin melihat potensi yang ada, terus memanfaatkan potensi yang ada kan, jadi ini berkembangnya sekarang kan terkenalnya sebagai wisata pre-wedding atau melihat burung. Ya. Oh, udah Mas. Itu aja sih, mungkin Masnya bisa tulis sama kayak yang lain, pasti jawabannya juga gitu. Ya betul Mas, betul. Oke Mas. Kalau struktur pengelolaan KTH-nya gimana Mas? Soal kepengurusannya? Kalau kepengurusan itu kan ada kepengurusan inti, ada yang anggota. Kalau inti itu kan nanti ada tim pemasaran dan sebagainya secara umum lah, umumnya kepengurusan. Dan bagusnya di KTH itu, aku bagusnya itu di cara mereka memanage anggotanya. Jadi semua anggota itu anggota aktif nanti akan mendapatkan atau merasakan dampaknya langsung dari adanya KTH itu. Jadi kan anggota KTH itu semakin banyak, makin bertumbuh karena itu tadi, karena anggota itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu ataupun potensi ekonomi yang diambil dari KTH itu sendiri, sehingga anggota KTH kan semakin banyak nih, setiap rekrutmen pasti ada anggota baru. Nah itu tadi, karena semuanya dapat kesempatan yang sama, asal mereka aktif dan sebagainya, itu akan dapat kesempatan yang sama. Itu sih Mas. Oke. Kalau kegiatannya Mas, apa aja kegiatan di KTH? Kalau kegiatan di KTH itu banyak sih, karena sekarang juga kemarin malah ada program yang karena jadi anggota KTH dapat hewan kambing, terus ada juga yang wisata kan, paling utama wisata ya beach wedding, terus edukasi mengenai
karena mengenai rumah Jawa Barat ada juga itu juga dijadikan salah satu topik ataupun pembahasan dalam edukasi wisatanya. Terus juga paling utama sih mengenai alam sih, tentunya mengenai pohon dan sebagainya. Oke. Masnya pernah ikut kegiatan KTH? Sebenarnya saya ini masih tapi jelas lebih bantu, apalagi banyak swasta di leasing itu kan. Maaf mas, nggak kedengaran. Gimana? Nggak kedengaran. Mulai Oh, tadi menjawab. kalau di swasta itu kan aku kerjanya ya full time lah, kadang sebulan libur 2 kali dan sebagainya. Jadi nggak ada waktu untuk akhir-akhir ini setelah saya lulus kuliah terus saya kerja, itu nggak ada waktu untuk ikut terjun langsung ke lapangan lagi. Kalau dulu sih aktif, tiap ada tamu ikut tour guide, terus jadi pemandu gitu, terus ada event-event ataupun dari kunjungan juga sering ikut seperti itu ya. Oh ya, oke. Untuk badan kerjasamanya mas, apa aja ya yang ada di KTH? Sebenarnya ini paling utama kan Bumi Indonesia sama Kanopi itu yang sudah dari lama bahkan membantu pertumbuhan KTH sampai sekarang. Terus kalau untuk yang akhir-akhir ini aku kurang tahu sih, soalnya banyak kalau DLH dan sebagainya kan banyak yang menjadikan salah satu KTH itu kan kerjasama juga lebih ke apa ya, pengarahan dan sebagainya kalau untuk lingkungan hidup toh. Tapi kalau untuk utama kan edukasi. Oke. Kalau menurut masnya apa kendala yang ada di KTH Wanapaksi mas? Kalau kendala sih karena sekarang yo hampir semua sebentar mas. Oke. Di sektor ekonomi lah mas. Sektor ekonomi kan mayoritas melemah, apalagi pariwisata kan mulai menurun nih dari beberapa saat ya. Menurut saya sih kendala paling utama karena kita larinya ke wisata minat khusus ya. Itu ya menurut saya sih intensitas tamu udah berkurang lah tamunya menurut saya. Oke. Terus kalau pembagian tugasnya mas di KTH itu gimana ya? Kalau pembagian tugas sih kemampuan sih mas, tupoksinya biasanya berdasarkan kemampuan. Soalnya kan jujur deh, ini aku walaupun anggota di KTH udah ya dari 2021-an sampai sekarang, aku karena aktif tapi karena ya kesibukan tadi, jadi aku untuk mengenai ilmu mengenai pengetahuan mengenai burung itu kurang. Oh ya. Jadi kalau ada tamu biasanya aku larinya tuh ke wisatanya, misal edukasi wisata alam, kalau enggak ke kemudaannya, kalau enggak tour guide-nya lebih ke madu lanceng atau ke biasanya aku ke situ. Kalau untuk mandu untuk burung, karena pengetahuan saya memang aku mengakui masih belajar, masih perlu banyak belajar, jadi aku kalau pembagian tugas itu aku pasti ngambil tupoksi pembahasan di pembinaan pemuda dan sebagainya, lebih ke situnya sih kalau aku. Jadi yang dari pihak KTH juga tahu, jadi ini memang menguasai ini jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing sih mas, karena kalau menjadi tour guide gitu, kalau kita memaksakan sehingga ada misinformasi, walaupun itu kita menjelaskan di awal kita sama-sama belajar, itu juga kurang nyaman mas. Oh ya, oke mas, berarti sesuai kemampuan ya? Iya, sama ya itu tadi, kemampuan sama kebutuhan dari tamunya apa, paket yang dipilih mungkin seperti itu sih. Oke mas,
Kalau peluang KTH Wanapaksi, Mas. Gimana? Kalau Peluang? ya, Kalau peluang sih karena dengan nyentrik ya, aku bilang nyentrik itu kalau nggak salah bahkan di DIY itu yang mengembangkan KTH dan fokus utamanya pada bid watching itu setahu saya baru ke KTH aja. ya. Jika KTH itu bisa lebih lebih gimana ya, lebih intens lagi dalam memberikan perizinan. Jadi seperti ini. Jadi setiap ada desa wisata yang ingin atau apapun organisasi yang ingin mempunyai ide wisata bid watching yang sama dengan KTH, itu harus menjadikan KTH itu sebagai studi banding ataupun rujukan sehingga nanti peluang itu masuk ke situ sehingga nanti wisatawan juga naik dari situ. Ya. Tapi memang itu sudah dari lama sudah mulai dibicarakan dan sudah ada usulan sampai ke DLH dan sebagainya mengenai itu, dan itu memang bagus karena nanti kedepannya juga misal ada desa wisata A yang ingin mengembangkan hal yang mirip dengan KTH harus menjadikan KTH itu studi banding, itu kan bagus. Ya, betul. Oke. Peluangnya di situ, tambah lagi kan karena ini minat khusus ya, ibaratnya kalau bid watching dan memfoto bumi itu kan hobinya orang yang udah melepaskan duniawi lah, ibaratnya dia udah nggak perlu besok mikirin makan apa, biasanya kan yang hobinya seperti itu kan itu ya Mas. Ya Mas, betul. Oke. Kalau ancaman yang mungkin terjadi Mas untuk KTH? Ancamannya kalau menurut saya sejauh ini sih karena banyaknya cakupan wilayah ya, terus ada salah satu pihak yang nggak senang lebih ke situ sehingga katanya rakyat itu terganggu sih menurut saya itu. Maksudnya edukasi kepada orang-orang umum atau awam agar ini loh penting, selain daripada kamu PK dan sebagainya, ini tuh bisa jadi potensi wisata di sini dan kamu juga bisa mendapatkan rupiah yang sama. Mungkin mengenai edukasi ancaman paling utama di situ malah. Oke Mas. Kalau kondisi hutannya Mas, menurut Masnya setelah dan sebelum adanya KTH Wanapaksi, gimana ya? Kalau menurut saya sih karena ini di tahun 2026 ini ya lebih baik daripada sebelumnya karena banyak kegiatan mengenai menanam, terus anggota yang diberikan bibit tanaman sehingga mereka melakukan penghijauan ibaratnya secara mandiri di kebun mereka masing-masing, itu kan juga udah ikut andil dalam memperbaiki kondisi hutan sekarang. Oke Mas. Kalau kelompok usaha Mas di sana apa ada ya? Ada Mas, udah ke sana lo sebelumnya ini? Udah. Ya itu hampir sama sih jawabannya. Yang UMKM ya Mas? Iya. Oke Mas. Sekarang masuk ke kepemudaannya Mas. Menurut Masnya partisipasi generasi muda di KTH itu gimana ya Mas? Kalau setahu saya sih sekarang memang KTH banyak fokus melakukan pembinaan di usia muda. Jadi kemarin juga keponakan yang masih MTS itu kelas 3 sudah diajak terjun ke lapangan, itu salah satu upaya untuk mengenalkan ke pemuda-pemuda mengenai pentingnya pelestarian alam, dan itu juga menambah wawasan mereka agar kemampuan mereka untuk menjadi pegiat itu sudah terbentuk dari masa SMP, sehingga masa bagus-bagusnya dalam latihan itu sudah terbentuk dari sana. Kalau aku sih itu sih. Oke, tapi di KTH banyak nggak Mas anak muda? Lumayan sih, tapi kalau untuk pemudanya 35 ke sini lah. 35 ke sini maksudnya ya 20 up, 35 ke sini. Kalau yang di bawah itu kalau nggak salah belum ada sih. Oke. Tapi kalau di atas 5 malah banyak. Oke Mas.
Kalau kontribusi pemuda Mas di KTH apa aja ya? Banyak sih Mas, karena pemuda juga bahkan kontrol utama di wilayah itu justru kalau dikembangkan malah pemuda. Misal ada yang melakukan pemikat sebagainya, itu kan pemuda bisa menjadi kontrol utama di situ. Oke, oke, oke. Kalau di patroli dan penanaman Mas gimana? Bagus sih, bahkan banyak pemuda yang sekarang diajak untuk terlibat di situ karena ya tahu sendiri Mas, kalau generasi kita apalagi di bawah kita itu kan mereka itu maunya diajak bukan ngerja. Itu sih, kalau mereka diajak dan diajarkan biasanya mereka akan aktif dengan sendirinya seperti itu. Oke Mas, oke. Kalau tantangan untuk anak muda Mas, menurut Masnya apa ya? Kalau aku sih lebih ke ya media sosial demografis sekarang ini, ibaratnya kenyamanan mereka mendapatkan akses lebih mudah sehingga apa-apa menurut mereka lebih mudah, padahal kan hal-hal yang harus dilakukan itu lebih realitanya lebih batang dari dulu. Ibaratnya sekarang gini aja, skripsi dan sebagainya nilai lebih mudah, aksesnya lebih mudah, padahal kan seharusnya kualitas dari skripsi itu nanti selanjutnya harus berpengaruh pada kualitas mereka dalam mencari pekerjaan. Seharusnya itu diberi. Tapi sekarang nilainya mudah dapat nilai, tapi pada akhirnya lulusan sarjana banyak yang nganggur, itu menjadi salah satu tantangan utama bagi pemuda saat ini. Oke Mas, kalau di KTH gimana? Kalau di KTH maksudnya? Pemuda di KTH gimana? Apa tantangannya? Kalau pemuda di KTH itu karena pada akhirnya nanti mereka yang akan meneruskan estafet pelestarian lingkungan itu, mereka harus banyak sekali belajar karena pemuda sekarang itu banyak nggak mau ribet, nggak mau berurusan sama ini itu, mereka harus disadarkan dan sekarang. Betul. Oke. Kalau dalam pelibatan generasi muda Mas, ada kendala gak ya Mas menurut Masnya? Kalau aku sih lebih itu tadi sih, karena harus terjun ke lapangan, sedangkan mereka terbiasa menikmati dengan main game dan sebagainya, jadi itu harus dibina. Oke. Kalau peluang anak muda Mas di KTH, gimana ya? Kalau aku sih peluang anak muda sendiri, apalagi yang masih sekolah itu, kalau mereka bisa baik dalam public speaking dan banyak berlatih untuk mengenai jadi tour guide, itu sangat menjadi peluang pemasukan, ibaratnya uang jajan di hari weekend. Menurut saya sih itu. Oke. Oke Mas. Ini Mas, kalau dalam pengambilan keputusan di KTH Mas, Masnya diajak gak ya? Kalau sebelumnya sih pas masih aktif, masih rutin ke sana pasti diajak Mas, tapi karena kesibukan saya sekarang banyak banget rutin, jadi itu tadi. Oke. Itu sejauh apa Masnya bisa menentukan keputusan? Suara Mas? Ya, tetap polling ya. Berarti suara Masnya sama dengan suara dari ketua atau pengurus di atas? Oke. Oke Mas. Kalau ini Mas, ada upah gak ya Mas? Ada upah gak ya Mas kalau melaksanakan kegiatan? Ada. Ada apa Mas? Ada upah gak ya kalau melaksanakan kegiatan? Kalau itu pasti ada, makanya saya tadi melihat ngomongin peluang untuk anak muda kan di situ, itu bisa menjadi nilai lebih keaktifan anak muda. Oh ya. Kalau Masnya sendiri sebagai pemuda, nyaman nggak di lingkungan KTH selama berkegiatan? Nyaman aja, tapi yo namanya banyak belajar itu ya kita harus banyak yang bertanya, jangan kita menunggu diberi, tapi kita harus aktif dalam bertanya. Oke, betul. Kalau
hubungan pemuda dengan atasan Mas, dengan yang sepuh-sepuh, apakah normal ya? Atau gimana? Normal sih, Mas, tidak ada senioritas sih. Oke. Apa yang memotivasi Masnya untuk kemarin ikut Mas? Pada waktu itu kan itu tadi kembali ke peluang sama nominal tadi upah, karena saya kan butuh buat kuliah dan sebagainya, butuh buat sampingan lah ibaratnya. Seperti itu sih, tambah juga menambah relasi sama yang paling utama itu mengasah public speaking sama relasi. Oke Mas. Oke Mas, 2 pertanyaan terakhir. Kalau yang dari Masnya lihat, apakah pemuda bertanggung jawab Mas dalam berkegiatan di KTH? Bertanggung jawab sih, soalnya karena itu kan juga kita memandu orang dan sebagainya, kalau nggak bertanggung jawab ya gimana, itu udah menjadi konsekuensi kita dalam kesanggupan, dan kita harus memberikan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, yaitu kita juga dapat upah dari situ. Semua bertanggung jawab sebenarnya. Oke Mas, mungkin harapan Masnya untuk keberlanjutan KTH dan pemuda di KTH Mas? Kalau aku sih harapannya semakin banyak anggota pemuda yang terlibat di KTH, dan ya itu tadi banyak pemuda yang disosialisasi dan diajak sehingga estafet perjuangan itu bisa terus menerus berlanjut sih. Itu aja sih. Oke Mas. Udah selesai Mas. Udah selesai Mas, sudah. Oke, ya, siap. Oke, makasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama. Oke Mas. Mungkin nanti kalau ke sana lagi bisa ketemu kalau kalau bisa ketemu. Boleh. Aku kalau kesininya selesai minggu depan udah sih, soalnya aku Jumat itu udah Kamis itu udah resign, udah nggak kerja Kamis. Mungkin bisa nanti apa. Oke Mas, sebentar Mas, saya cross check dulu. Ini Masnya Mas Heri. Oh ya. Oke Mas, oke. Makasih ya Mas, makasih banyak Mas. Oke, sama-sama, bermanfaat ya. Oke Mas, bermanfaat banget. Tak matikan ya Mas. Oke, siap. Oke.